Halo, perkenalkan nama saya Septian Benedictus Diandrepianus dengan NIM 23K10050. Ini adalah video submission untuk final project mata kuliah Social Network Analysis. Untuk proyek ini, saya memiliki studi kasus jaringan interaksi media sosial semacam Twitter atau X, di mana user saling melakukan retweet, reply, dan mention satu sama lain. Karena tidak diwajibkan menggunakan data asli, saya membuat data dummy yang disimulasikan agar punya struktur realistis. Ada komunitas berdasarkan minat, ada beberapa influencer, dan ada interaksi lintas komunitas. Skenario saya begini, ada 160 user, dan masing-masing user mempunyai minat utama seperti tech, sport, musik, atau politik. Ini saya sebut ground truth community hanya untuk pembanding nanti, bukan yang dipakai di algoritma. Saya bikin 3 jenis interaksi. Interaksi pertama adalah interaksi dalam komunitas. Ini yang paling banyak mempresentasikan homopili, yaitu kecenderungan orang berinteraksi dengan orang yang mirip dengannya. Yang kedua, interaksi lintas komunitas. Jumlahnya jauh lebih sedikit. Ini nanti yang mempresentasikan weak ties ala Granovetter, yaitu koneksi antar kelompok yang jarang tapi penting untuk penyebaran informasi. Interaksi yang ketiga adalah interaksi ke beberapa influencer. Beberapa user sengaja saya buat menerima banyak retweet dari user lain secara acak untuk mensimulasikan distribusi power law, di mana segelintir akun sangat populer sementara mayoritas biasa saja. Semua interaksi ini saya simpan sebagai list dengan kolom source, target, dan interaction type. Lalu saya export ke CSV. Nah, ini outputnya. Jadi total dihasilkan 752 interaksi di antara 160 user dummy, membentuk graph dengan 722 edge unik setelah beberapa pasangan user berinteraksi lebih dari sekali. 722 dan total 752 interaksi. Dari atlas ini saya bangun graph berarah direct graph menggunakan network X, karena retweet atau reply itu punya arah. Siapa yang mengirim interaksi ke siapa, saya juga menentukan atribut ground truth community ke tiap node supaya nanti bisa saya bandingkan dengan hasil deteksi komunitas otomatis. Sekarang masuk ke statistik dasar SNA. Untuk density-nya sendiri sebesar 0,0284, cukup rendah, wajar untuk jaringan sosial nyata karena tidak mungkin 160 user saling terhubung semua ke semua. Untuk rata-rata degree-nya sendiri yaitu di 9,003. Rata-rata tiap user berinteraksi dengan sekitar 9 user lain. Untuk average clustering koefisiennya sendiri di angka 0,1149. Ini akan saya bandingkan lagi dengan nanti random network, tapi sudah cukup untuk menunjukkan teman-teman dari satu user punya kecenderungan saling kenal juga, konsisten dengan homopoli yang saya rancang di data. Sedangkan untuk giant component size-nya sendiri mencakup 100% dari seluruh node, yaitu 160 dari 160 user, artinya semua user saling terhubung dalam satu jaringan besar, tidak ada yang terisolasi atau terpecah menjadi kelompok kecil terpisah. Untuk average shortest path length-nya di angka 2,669 dan diameternya 5. Ini menarik karena dengan hanya rata-rata 2 sampai 3 langkah, siapapun bisa terhubung ke siapapun di jaringan ini, dan dari jarak terjauh antar dua user pun cuma 5 langkah. Ini adalah ciri khas fenomena small world dalam SNA. Dunia terasa kecil karena hanya butuh beberapa langkah untuk menjangkau siapa saja. Di sini saya akan menunjukkan centralist siapa yang paling berpengaruh. Selanjutnya saya hitung 3 jenis centrality untuk melihat siapa yang penting dari sudut pandang berbeda. Untuk in degree centrality, di situ menunjukkan siapa yang paling banyak menerima retweet, reply, atau mention. Yang tertinggi adalah user 115
dengan skor 0,2013 dari komunitas sport, disusul user 116 dan user 112 dari musik dengan skor sama-sama 0,1635. Ini memang user-user yang saya set sebagai influencer di data. Untuk between centrality-nya sendiri, ini yang paling relevan dengan konsep weak ties. User dengan betweenness tinggi adalah mereka yang menjadi jembatan atau broker antar komunitas berbeda. Menariknya, urutannya mirip dengan in degree. User 11155 dengan skornya 0,1536 dan user 116 dengan skornya 0,1090 tetap teratas. Artinya user-user yang paling banyak menerima interaksi ini juga sekaligus menjadi jembatan penting yang menyambungkan berbagai komunitas berbeda, bukan cuma populer di dalam komunitasnya sendiri. Untuk eigenvector centrality, ini tuh mengukur pengaruh dari yang berpengaruh. Lagi-lagi user 155 unggul jauh dengan skor 0,4515, artinya dia bukan cuma banyak koneksi, tapi koneksinya juga ke user-user lain yang sama-sama berpengaruh. Selanjutnya, setelah saya jalankan tadi, setelah kodenya itu saya jalankan algoritma Louvin untuk mendeteksi komunitas secara otomatis, murni dari struktur jaringan tanpa melihat label ground sama sekali. Hasilnya, terdeteksi 5 komunitas dengan modularity score-nya yang mencapai 0,4887. Modularity di atas 0,3 biasanya dianggap menunjukkan struktur komunitas yang cukup jelas, jadi angka hampir 0,5 ini tergolong bagus. Untuk komunitasnya sendiri itu masuknya di sports ya, yang menunjukkan paling tinggi. Nah, yang menarik ketika saya bandingkan tiap komunitas hasil deteksi dengan label ground truth aslinya menunjukkan community 0, 49 user, majority ground truth labelnya sama dengan sport, purity-nya 92%, sedangkan community 40 user, majority ground truth labelnya sendiri itu text, purity-nya 100%, sedangkan untuk music 31 user, purity-nya 100%, dan untuk politics purity-nya 97 dengan 31 user, sedangkan untuk tag-nya ini buat yang ini tuh komunitas kecil ya, purity-nya tuh 56%. Jadi 4 dari 5 komunitas punya purity di atas 90%, bahkan 2 diantaranya 100%. 100% murni. Artinya algoritma Louvin berhasil menangkap struktur minat asli hanya dari pola interaksi saja, tanpa pernah melihat label komunitas aslinya. Ini memberikan prinsip community detection dalam SNA, struktur sosial yang tersembunyi bisa ditemukan murni dari pola koneksi. Selanjutnya, saya akan menunjukkan network komunitasnya sendiri. Di sini saya identifikasi edge yang menghubungkan dua komunitas berbeda hasil deteksi. Saya tandai sebagai garis merah putus-putus. Divisualisasi jumlahnya 196 dari 688 total edge atau sekitar 28,5%. Ini pas sekali dengan teori The Strength of Weak Ties dari Mark Granover. Walaupun jumlahnya sedikit, koneksi-koneksi lintas komunitas inilah yang menjaga jaringan tetap tersambung secara keseluruhan dan menjadi jalur utama informasi baru menyebar dari satu kelompok minat ke kelompok lain. Nah, untuk validasi lebih lanjut, saya bandingkan jaringan ini dengan random network RDOS-Range yang punya jumlah node dan edge yang sama. Hasil clustering koefisien jaringan asli saya yaitu 0,1 0,1149, lebih dari 2 kali lipat dibanding random network yang cuma 0,0446. Sementara average patch-nya sendiri, average patch length keduanya nyaris identik, 2,669 untuk jaringan asli versus 2,693 untuk random network.
Kombinasi clustering yang jauh lebih tinggi tapi path length yang sama-sama pendek ini justru menjadi ciri klasik jaringan small world dan menunjukkan bahwa jaringan sosial dummy saya jauh lebih terstruktur, bukan sekedar acak dibanding random graph murni mungkin tetap efisien dalam jangkau siapa saja dengan cepat. Terakhir, dua visualisasi utama. Distribusi degree menunjukkan pola right sweep atau ekor panjang mayoritas user punya degree antar 5 sampai 13 dengan puncak sekitar 8 sampai 9 koneksi, hampir 56 user berada di rentang ini. Tapi ada beberapa outlier di ujung kanan, user dengan degree sampai 20, 30 serta 33 bahkan hampir 40 user-user inilah ya yang merupakan influencer yang tadi kita lihat unggul di in degree atau eigenvector centrality sesuai dengan pola power law yang saya desain di awal. Visualisasi jaringan penuh, warna node di sini tuh menunjukkan 5 kombinasi hasil deteksi Leuven, hijau, coklat, biru muda, biru tua, dan abu-abu yang terlihat mengelompok cukup rapi di area masing-masing sesuai layout spring. Ukuran node ini menunjukkan integrity centrality dan terlihat jelas ada satu dua node besar di area tengah biru tua. Ini kemudian user 155 hubungan utama yang tadi unggul di semua jenis centrality. Garis merah putus-putus yang menyebar dari area tengah sini ke hampir semua kelompok warna adalah weak size antar komunitas yang sudah kita bahas. Terlihat jelas bahwa sebagian besar es lintas komunitas ini justru terkon terkonsentrasi menuju node-node hub tersebut, memperkuat temuan bahwa user dengan bitwins tinggi memang berperan sebagai jembatan utama antar kelompok. Jadi, kesimpulannya dari studi kasus jaringan interaksi media sosial dummy ini, saya berhasil mengaitkan hasil analisis dengan beberapa prinsip rasional. Fenomena small world dari clustering dan pattern, community detection lewat Lovin yang match dengan ground truth, serta peran Wiktis sebagai jembatan antar komunitas sesuai teori Granovetter. Terima kasih sudah menonton. Ini submission final project SNA saya. Terima kasih.